Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahaman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat lentera dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya sahabat sekalian pada hari ini ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua ya, melindungi keluarga kita semuanya ya, saudara-saudara kita semuanya dari segala wabah yang ada. Alhamdulillah sahabat lentera dakwah, saiman-saimat semuanya, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara obrolan ataupun menjelang ngabuburit ini ya, ngabuburit menjelang berbuka ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam kesehatan yang sempurna insyaallah ya. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat atau sedang ada masalah ya yang belum terselesaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan dan meringankan segala urusannya. Sahabat lentera dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di hari-hari terakhir menjelang bulan suci Ramadan ini ya meninggalkan kita, mari ya, Al-Fakir mengajak kepada antum semuanya, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri, untuk terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita di penghujung Ramadan ini. Layaknya kita seperti kuda pacu ya, bahkan harus melebihi seekor kuda pacu yang akan menyelesaikan putaran terakhir dari perlombaannya. Dia akan mengerahkan segenap kekuatannya ya, dilecut ya oleh jokinya dengan segenap kekuatan yang tersisa. Maka kita sebagai manusia ya, sebagai orang yang beriman ya, yang telah diberikan kesempatan oleh Allah, dengan kesempatan yang luar biasa kita bisa sudah berada di penghujung Ramadan tahun ini ya, jangan kemudian kita sia-siakan ya. Kita harus melebihi dari hewan ya, yang dengan instingnya dia bisa mengerahkan segenap kekuatan dimilikinya untuk mencapai garis finish, untuk keluar menjadi yang terbaik. Nah, bagi kita pun sama ya, di putaran akhir ini mari kita kencangkan ikat pinggang kita ya, untuk lebih banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mendekat lebih dekat lagi agar Allah ridho dengan kita semua dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu ya, sehingga setelah melepas kepergian Ramadan ini kita bisa keluar dengan keadaan yang bersih dari segala dosa ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat lentera dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore yang berbahagia ini ya, di waktu yang singkat ini izinkan saya Al-Fakir untuk kembali ya menemani sahabat lentera dakwah semuanya ya, untuk membuka-buka kembali, mengingat kembali, merenungi kembali tentang apa yang ada di sekitar kita yang sering ya kita hadapi ya, termasuk di dalamnya adalah ya, akhir-akhir ini kita masih banyak ya dihadapkan dengan kejadian-kejadian atau berbagai musibah yang menimpa ya, baik di negeri kita yang tercinta ini ya, maupun di belahan dunia yang lainnya ya, berbagai musibah kejadian baik berupa musibah alam gitu ya, bencana alam, maupun musibah-musibah lain. Seperti terakhir kemarin gitu ya, kita kehilangan lebih dari 50 ya
tentara kita yang aset negeri ini, aset kaum muslimin juga ya, yang Allah takdirkan di bulan puasa ini untuk dipanggil ya lebih dahulu ya daripada kita ya, dengan kejadian tenggelamnya kapal selam ya Nanggala kemarin ya, dan masih banyak ya musibah-musibah ataupun bencana-bencana yang menimpa ya silih berganti di tengah-tengah kita, termasuk juga mungkin kita dalam kehidupan ranah yang lebih kecil pun ya, di keluarga kita pun ya, selama kita menjalani kehidupan ini ya dari kecil sampai sekarang pasti tidak lepas adanya kita melewati berbagai peristiwa yang mungkin bagi kita sebagai manusia ya tidak mengenakan, sesuatu yang memberatkan. Nah, bagaimana gitu ya sikap kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai atau rentetan musibah yang datang silih berganti ya dalam kehidupan kita. Nah, ada kelakar yang sering disampaikan gitu ya, obrolan teman-teman atau misalkan ya, ini seakan-akan ya masalah itu datang terus silih berganti, kapan beresnya ya gitu ya. Ya, saya sering jawab dengan sederhana ya, kita akan beres dari masalah itu, kita akan beristirahat ya ketika kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ajal kita telah tiba, disitulah ya masalah akan selesai ya. Kita tidak akan bertemu lagi masalah-masalah di dunia ini ya, tinggal kita mungkin apakah kita akan menemukan masalah setelah lepas dari dunia ini. Nah, ini yang penting bagi kita untuk renungkan ya, mumpung masih kita berada di dunia fana ini ya. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya bagi kita ya sebagai seorang muslim ya, yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap hal-hal yang gaib ya, memiliki sikap mental yang benar ketika atau menghadapi berbagai musibah di tengah-tengah kita. Apa respon terbaik ya, apa respon amal terbaik yang semestinya harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah atau suatu musibah. Ini menjadi penting bagi kita ya, agar kita bisa selamat dari musibah tersebut. Hakikatnya apa gitu ya, bagi seorang yang beriman ya terhadap musibah yang dihadapi. Apabila kita menemukan atau menghadapi musibah ya, kejadian, bencana dan segala macamnya ya, sejatinya kita harus kembalikan ya, pendekatannya adalah dengan pendekatan keimanan ya, yang paling utama, bukan pendekatan-pendekatan lain yang sifatnya lebih kehitungan-hitungan matematis manusia ya, akal manusia. Tapi yang harus dikedepankan oleh kita semua adalah yang pertama kali, yang paling utama adalah pendekatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kabar melalui Al-Qur'an ya, melalui kalamnya yang mulia ya, salah satunya dalam Quran surat Al-Mulk ya, bahwa Allah ya, dialah Allah yang telah menciptakan atau menjadikan kematian maupun kehidupan supaya Allah ya menguji kita ya, di antara kita siapa yang lebih baik amalnya gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dari semua peristiwa ya di alam semesta ini pasti ya, itu semuanya ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya ada dalam naungan irodahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tujuannya apa bagi orang yang beriman adalah Allah ingin menguji kita apakah kita bisa menjadikan diri kita ya lebih baik amal-amalnya ini ya. Ya, ada beberapa cara dalam mengambil hikmah atau ibrah dari musibah. Yang pertama adalah itu sebagai ujian keimanan bagi seorang muslim ya. Adanya musibah itu adalah ujian keimanan. Apapun musibah
ya, dan bencana yang menimpa itu adalah ujian, ya. Beda dengan orang-orang kafir, ya, ketika ada musibah itu adalah azab bagi mereka. Tapi bagi orang yang beriman ini adalah ujian, ya, di mana ini adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita, ya. Ya, kemudian yang kedua, ya, ibrah ataupun hikmah dari musibah, ya, yang terjadi adalah itu bisa dijadikan sebagai sarana muhasabah diri kita, ya, introspeksi diri kita, ya, bukan hanya sebatas penyesalan yang tanpa akhir ataupun kita menenggelamkan diri kita dalam keluh kesah yang tanpa batas, ya. Ya. Tidak pula kita harus berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Allah, tapi sudah seharusnya bagi seorang muslim, ya, ketika mendapatkan musibah adalah dia kembali, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, membanyak memohon ampunan, ya, kemudian berzikir, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka niscaya Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Ini adalah prinsip yang kedua, ya, hikmah yang kedua yang harus kita bisa ambil dari setiap musibah itu agar kita bisa meresponnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, dengan adanya musibah yang datang, ya, kepada kita semua, ini adalah dalam rangka untuk meninggikan derajat, ya, derajat dan menghapuskan, mengurangi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebab kadang tanpa disadari, ya, seseorang berbuat salah itu, ya, yang menyebabkan dirinya berurusan dosa, kemudian Allah memberikan musibah kepadanya. Itu adalah cara Allah untuk apa? Untuk menghapus, ya, mengembalikan dirinya, gitu, untuk agar kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Nah, itulah yang diinginkan, ya, oleh Allah sebenarnya untuk kita lebih baik, ya. Itu adalah setidaknya 3 hikmah ataupun pembelajaran bagi kita semua dari setiap musibah ataupun bencana yang dihadapi. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sabar ketika dapat musibah, ya, kemudian tetap bersyukur ketika mendapatkan kelapangan. Demikian sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Selamat berbuka puasa, ya. Semoga amal ibadah kita di hari ini dan hari-hari sebelumnya Allah terima, Allah kabulkan, dan Allah ganjar dengan pahala yang berlipat. Demikian, sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Al-afu minkum ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.